Halo teman-teman, terima kasih sudah datang ke channel saya lagi, Anjario. Pada sekarang ini saya akan bercerita tentang cerita yang sangat inspiratif. Cerita apa itu? Cerita ini mungkin saya akan berikan judul adalah cerita judulnya Cincin Ajaib. Kenapa saya mengatakan cincin ajaib? Karena ini bukan kisah nyata, dan ini cuma cerita aja yang menginspiratif di kehidupan kita selama ini. Jadi pada zaman dahulu kala itu hiduplah seorang laki-laki yang sudah tua, yang istrinya itu sudah meninggal. Tapi laki-laki meskipun sudah tua, tapi laki-laki ini tuh cukup makmur, cukup kaya raya. Nah, selama dia itu merintis usaha, selama dia bekerja keras, dia itu meyakini selama dia mendapatkan cincin, saya menyebutnya mungkin cincin ajaib itu, dia itu dimudahkan segalanya. Dia dimudahkan aktivitasnya, dimudahkan rezekinya, diberi kelancaran rezeki, sehingga dia itu bisa terus beraktivitas, hingga dia itu bisa menumbuhkan anak-anaknya. Nah, suatu ketika pria ini akhirnya sudah tua, dan dia itu mempunyai 3 anak laki-laki. Ketika itu dia berpikir dia akan memberikan kepada siapa cincin ajaibnya. Kepada siapa cincin ajaibnya itu akan diberikan. Dia hari demi hari dia itu berpikir, ketika kalau misalnya diberikan, sebut aja namanya ABC, kalau saya memberikan ke B, A dan C pasti iri, karena anaknya ini tuh selisihnya cuma 1 tahun 2 tahun, nggak tahu jauh gitu loh, dan mereka sudah pada dewasa gitu loh. Akhirnya dia sampai tua itu tidak kunjung menemukan jawabannya. Tidak ada, kalau misalnya saya memberikan ke C, nanti A sama B nanti iri gitu loh. Kemudian singkat cerita, dia itu mempunyai ide. Di sana cuma ada 1 toko emas. Nah, cincin ajaibnya itu tuh diberikan ke toko emas. Nah, sampainya di toko emas, dia bilang ke toko emasnya kalau cincinnya itu tolong di apa ya namanya ya, di kopi lah, ibaratnya di apa namanya, yang ya intinya dibuat menyerupai 2 cincin, sehingga kalau misalnya 2 yang enggak yang asli, yang plagiat itu 2, yang 1 asli, jadikan 3. Nah, kalau diperbanyak modelnya. Ya, diperbanyak modelnya lah, yang menyerupai ya. Yang menyerupai. Jadi dibeli dibuat persis, jadi ada 2 gitu loh. Diduplikat lah, ngomong duplikat susah banget. Diduplikat. Jadi ada 3. Tapi anaknya itu tahu, cuma ada 1 yang asli gitu loh. Jadi kemudian anak-anaknya itu suruh ngambil cincinnya itu di dalam kotak, kemudian diambil. Nah, akhirnya semua anaknya itu mempunyai cincin ajaibnya. Yang 1 asli, yang 2 itu duplikat. Nah, suatu ketika setelah memberikan cincinnya itu, laki-laki itu meninggal. Ketika laki-laki itu meninggal, cincinnya kan ada 1 yang asli. Nah, anak-anaknya itu bingung, ini yang asli yang mana gitu loh. Padahal saat itu ke toko emasnya dikasih uang untuk tidak memberitahu ke anaknya. Toko emasnya cuma 1 gitu loh. Dan tidak akan membocorkan mana yang asli, mana yang palsu. Sudah berkomitmen ya. Ya, sudah berkomitmen. Kemudian saat anak-anaknya itu ke toko emas tidak mendapatkan jawaban, akhirnya dia ke pengadilan. Anak-anaknya itu pengen tahu mana cincin yang asli. Udah, hakim putuskan aja mana yang asli, mana yang duplikat gitu loh. Saat itu karena nananya tahu kalau cincin itu ada istimewanya. Ada istimewanya. Cincinnya itu cuma 1.
ya, yang Kenapa ajaib itu semuanya cuma kebagi satu. gitu Nah, ya? karena anaknya 3 ya, tadi ya baik lagi. Singkat cerita, hakimnya pun bingung. Ini memutuskan cincinnya itu tuh mana yang asli, mana yang palsu. Padahal dia itu kan ranah hukum dan sama anak-anaknya udah diputuskan aja. Jadi kita akan mengklaim putusan hakim itu yang paling tepat meskipun itu palsu kalau misalnya gitu loh. Pokoknya hakim aja yang memutuskan ini mana yang asli, mana yang palsu. Hakim tetap nggak bisa memberikan jawaban. Terus hakimnya itu kemudian menyampaikan sesuatu. Sebenarnya cincinnya itu tuh kita itu tidak bisa menentukan. Yang bisa menentukan adalah kalian sendiri. Anak A, anak B, anak C. Gini aja. Yang merasa beruntung ketika menggunakan itu. Nah, gini aja. Sekarang cincinnya kamu pakai aja masing-masing, ya. Kita lihat 10 tahun ke depan siapa yang sukses. Itu adalah cincin yang asli. Silahkan menjalani kehidupan kalian, silahkan bekerja, silahkan bersemangat, pakai cincinnya. Kalau 10 tahun besok itu yang sukses, itu adalah cincin yang asli. Nah, kemudian tahun demi tahun, akhirnya 10 tahun kemudian tiba waktunya. Ketika mereka sampai ke pengadilan, anak-anaknya itu datang itu sudah pada bawa mobil semua dan bawa jas, bawa sopir semua gitu loh. 3 anaknya itu Semuanya sukses ya? semuanya itu sukses. Ketika sampai ke pengadilan, hakimnya juga masih hidup ya saat itu ya, juga teringat saat itu 10 tahun itu datang semua dan mereka itu sukses semua. Nah, sampai sini hakimnya pun menyampaikan takaran sukses, takaran kemakmuran, takaran kesejahteraan itu bukan hanya yang kita kenakan termasuk cincin ajaib. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau sejahtera, ya bekerja keras, gigih, disiplin, itu kuncinya. Bukan hanya dengan mengandalkan cincin kemudian kita akan sukses, bukan seperti itu. Jadi apapun yang kita kenakan, baju, celana, cincin atau apapun, kalau kita tidak bekerja dengan maksimal, kita tidak akan gigih ya, itu percuma. Nah, bisa diambil ceritanya dari sini bahwa kesuksesan itu memang dilakukan dengan kegigihan, dengan kedisiplinan. Bukan misalnya saya kedukun atau apa terus kemudian sukses, itu bukan seperti itu. Semua pasti ada jalannya, pasti ada jalan terjalnya, pasti semua melewati itu semua untuk mencapai kesuksesan. Seperti itu aja teman-teman cerita dari saya. Semoga cerita cincin ajaib ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk menjadi lebih bersemangat dan gigih untuk bekerja dan membuktikan bahwa dengan kegigihan dan kedisiplinan pasti kita akan sukses. Terima kasih teman-teman.